Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan pendahuluan fisika inti. Di sini kami grup 9 akan menjelaskan tentang beberapa materi yang akan kami sampaikan. Oke? Good job. Oke, langsung kita tonton aja ya guys ya. Selamat menonton semua. Oh my god! Wow! Oh my god! Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku Zuinatul Sakinah NIM 1864024 akan menjelaskan materi tentang reaksi fusi. Selamat belajar. Oke, jadi reaksi fusi yaitu dua buah atau lebih inti ringan yang dapat bergabung membentuk sebuah inti yang lebih berat. Dalam reaksi inti ini, massa inti baru lebih kecil daripada massa-massa inti pembentuknya. Selisih massa muncul sebagai energi, dan reaksi inti seperti ini disebut reaksi penggabungan inti atau reaksi fusi. Dalam fisika nuklir, fusi nuklir atau termonuklir ini adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar dan partikel subatom, yaitu neutron atau proton. Dan perbedaan dalam massa antara reaktan dan produk dimanifestasikan sebagai pelepasan energi dalam jumlah besar. Perbedaan dalam massa ini muncul akibat perbedaan dalam energi ikatan inti atom antara sebelum dan setelah reaksi. Syarat terjadinya reaksi fusi yaitu jika dua inti 2H atau deuterium didekatkan, maka gaya tolak kolom antara proton-proton dalam inti deuterium menghalangi penggabungan ini. Untuk mengatasi gaya tolak kolom, maka inti deuterium harus digerakkan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Kelajuan yang sangat tinggi memerlukan energi kinetik yang sangat tinggi pula. Dan energi sangat tinggi berarti suhu yang sangat tinggi atau sesuai dengan persamaan energi kinetik partikel, yaitu EK sama dengan 3/2 kP. Untuk menggabungkan dua inti 2H diperlukan suhu dalam order 109 K atau ribuan jutaan Kelvin. Dan tentu saja sangat sukar untuk membayangkan keadaan dengan suhu tinggi ini dapat diciptakan. Akan tetapi, keadaan suhu tinggi ini sungguh-sungguh hadir pada bagian dalam matahari dan bintang-bintang yang menghasilkan energinya melalui reaksi-reaksi fusi. Dengan demikian, reaksi fusi telah mendukung seluruh kehidupan di bumi. Untuk memahami cara menghitung energi yang dibebaskan pada suatu reaksi fusi, di sini ada satu contoh soal, yaitu tentukanlah besarnya energi reaksi fusi Q. Dan cara menentukannya yaitu massa reaktan atau reaksi sebelah kiri dikurangi massa produk atau reaksi sebelah kanan. Jadi, massa reaktan sama dengan 2,014102 ditambah 3,016049 sama dengan 5,030151 SMA. Dan massa produk sama dengan 4,002602 ditambah 1,008665 sama dengan 5,011267 SMA. Selisih massa reaktan dan massa produk didapatkan 0,018884 dalam satuan SMA. Untuk mengubahnya ke dalam satuan mega elektron volt, maka dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Jadi, E atau energi sama dengan selisih massa produk dan massa reaktan tadi yaitu 0,018884 SMA dikalikan dengan 931 mega elektron volt dan hasilnya adalah 17,58 mega elektron volt. Dan itulah besar energi reaksi fusi Q. Jenis-jenis reaksi fusi sendiri ada banyak, dan beberapa contohnya yaitu matahari dan bintang-bintang, bom hidrogen, dan reaksi fusi. Assalamualaikum teman-teman.
Saya Muhammad Tuman Arifin, NIM 18640 di Kampat, akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu penerapan fisika inti. Selamat belajar. Penerapan fisika inti dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak digunakan. Yang pertama yaitu di bidang kedokteran sebagai terapi tumor atau kanker. Berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi, tapi sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif. Oleh karena itu, sel kanker atau tumor dapat dimatikan dengan mengarahkan radiasi secara tepat pada sel-sel kanker tersebut. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu merupakan terapi kanker menggunakan radiasi, atau disebut juga radioterapi. Radioterapi ini dilakukan dengan memancarkan sinar X, pancaran sinar X yang kuat untuk membunuh sekaligus menghentikan perkembangbiakan sel-sel kanker yang bersarang di dalam tubuh. Penerapan fisika inti yang kedua yaitu pada bidang diagnosa penyakit. Salah satunya mempelajari fungsi organ dan kelenjar tubuh seperti fungsi kelenjar tiroid atau gondok. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu diagnosa kelenjar gondok menggunakan sinyal gamma di salah satu rumah sakit di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bidang fisiologi pada hewan, yaitu mempelajari perilaku ekologi serangga atau hewan kecil. Ekologi hewan kecil atau serangga merupakan hubungan antara hewan tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku Arik Muhammad Syarif, NIM 1864004 akan menjelaskan materi tentang partikel, medan, hukum kekekalan. Selamat belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas partikel, di mana partikel ini terbagi menjadi 3. Ada subatomik, ada mikroskopik, dan juga makroskopik. Di sini subatomik itu merupakan partikel yang lebih kecil dari atom, seperti proton, elektron, dan neutron. Kemudian yang kedua ada mikroskopik, di mana mikroskopik ini itu mengacu kepada sebuah partikel dengan ukuran yang bervariasi dari ukuran atom hingga molekul seperti karbon dioksida. Dan yang terakhir ada makroskopik, di mana partikel ini itu mengacu kepada istilah partikel yang berukuran jauh lebih besar daripada atom dan molekul seperti debu, pasir, bola, bintang, dan galaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang medan nih teman-teman. Yang pertama itu ada medan listrik, dan yang kedua itu ada medan magnet, dimana kita akan membahas medan listrik terlebih dahulu ya. Nah, secara umum medan listrik itu merupakan sebuah medan yang dapat terbentuk dari muatan diam ataupun bergerak atau akibat adanya partikel bermuatan listrik atau penghantar bertegangan. Sedangkan medan magnet ini terbentuk karena adanya muatan yang bergerak atau adanya arus listrik pada penghantar yang bertegangan. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir ini ada hukum kekekalan. Yang pertama ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi yaitu jumlah energi sebelum dan setelah tumbukan hasilnya sama. Terus yang kedua ada hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan hasilnya pun sama juga. Terus yang ketiga itu ada hukum kekekalan nomor massa, di mana jumlah nomor massa sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dan yang terakhir ini tentang hukum kekekalan nomor atom, di mana hukum kekekalan nomor atom ini yaitu jumlah nomor atom sebelum dan setelah tumbukan itu sama juga. Begitu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku Lutfi Hani Ahisa
NIM 186413 akan menjelaskan materi tentang keluarga partikel. Ada dua keluarga partikel. Yang pertama yaitu keluarga lepton dan yang kedua yaitu keluarga quark. Tabel pertama yaitu tabel keluarga lepton. Pada tabel tersebut tampak bahwa lepton juga dibagi menjadi 3 jenis atau 3 generasi, masing-masing beranggotakan 2 partikel. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa partikel keluarga lepton mempunyai muatan listrik yang negatif untuk elektron, muon, dan pi, atau netral untuk setiap neutrino. Massa partikel dalam hal ini dinyatakan dalam satuan energi. Kolom terakhir pada tabel 1 menampilkan data tentang antipartikel. Setiap partikel selalu mempunyai antipartikel. Jika partikel bertemu dengan antipartikel, akan terjadi anihilasi. Artinya, kedua partikel tadi akan hilang dan berubah menjadi energi. Antipartikel dari elektron disebut dengan positron. Massa positron sama dengan massa elektron. Akan tetapi, muatan listriknya berlawanan, yaitu positif. Demikian untuk neutrino elektron dijumpai pula antipartikelnya, yaitu antineutrino elektron. Kita sudah menjumpai antineutrino elektron ini di artikel sebelumnya, yaitu di pembahasan mengenai reaksi fisik. Partikel-partikel yang tergolong dalam keluarga lepton selalu berdiri sendiri atau tidak berpasangan dengan partikel lainnya. Selanjutnya tabel kedua yaitu dari keluarga quark. Tampak bahwa quark memiliki muatan listrik yang bernilai pecahan, yaitu 1/3 atau 2/3. Quark rasa daun, strand, dan photon mempunyai muatan sebesar min 1/3, dan quark rasa up, crown, dan top mempunyai muatan sebesar 2/3. Masing-masing quark mempunyai pasangan antipartikel, yaitu anti-quark. Yang muatan listriknya berlawanan tandanya dengan quark bersangkutan. Misalnya, anti-daun, antipartikel dari quark daun, punya muatan 1/3, dan anti-kam, antipartikel dari quark kam, punya muatan sebesar min 2/3. Selain muatan listrik, quark juga mempunyai sifat intristik lain, yaitu disebut dengan muatan warna. Perlu diperhatikan, warna di sini bukanlah warna seperti yang kita ketahui, tapi hanya sekedar penamaan saja. Muatan warna di sini ada 3, yaitu merah, biru, dan hijau. Setiap quark memiliki satu warna, misal quark daun merah. Setiap anti-quark juga memiliki satu anti-warna, misal anti-quark, anti-daun, anti-merah. Berbeda dengan partikel keluarga lepton, partikel keluarga quark akan selalu berpasangan dan membentuk partikel komposit. Ada 2 jenis partikel komposit, yaitu tergolong covalent dan satunya tergolong dalam meson. Selanjutnya yaitu tabel dari komposit. Ada 2 jenis partikel komposit, yaitu tergolong ke dalam baryon dan tergolong dalam meson. Yang tergolong dalam baryon tersusun atas 3 buah quark, sedangkan yang tergolong dalam meson tersusun atas 2 buah quark. Sebagai contoh, dari tabel di atas, proton yang merupakan baryon merupakan gabungan dari 3 buah quark, yaitu up, up, down. Neutron yang juga baryon merupakan gabungan dari quark, down, down, up. Sementara itu, partikel poin positif yang termasuk dalam meson merupakan gabungan dari quark up dan anti-quark down.